Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi adik-adik sekalian. Sebagai hamba Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa, sebelum kita mulai aktivitas kita untuk belajar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa ini akan dipandu atau dipimpin oleh saudara saya, saudara Rizkian Latif. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah sudah mudah-mudahan apa yang kita doakan dalam hati dapat dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, terus dapat diberikan kemudahan-kemudahan dalam menjalankan aktivitas kita pada hari ini. Saya perlu memperkenalkan diri bahwa kegiatan hari ini adalah kegiatan praktek pembelajaran atau biasa disebut dalam kegiatan UKIN, ujian kinerja untuk PPG dalam jabatan tahun 2023 angkatan 3. Saya perkenalkan diri, nama Sugeng Suhar dari SMA Negeri 10 Gorontalo Utara, dan tanggal pengambilan kegiatan ini di tanggal 6 bulan Maret tahun 2024 insya Allah. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran adik-adik sekalian, saya coba mengecek kehadiran dulu ya, boleh? Boleh. Pertama, Abdul Rizkian Latif. Hadir. Adrianto Zakaria. Hadir. Alpian Lahai. Hadir. Amelia Jau. Baik, adik-adik sekalian, kita akan masuk pembelajaran kita, akan kita mulai adik-adik sekalian. Sebelum kita membahas materi lebih mendalam, semua perangkat pembelajarannya dan semua pulpen, kertas, buku, dan lain sebagainya silahkan dipersiapkan di atas meja. Ya, silakan dipersiapkan di atas meja untuk mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, keadaan hari ini bagaimana? Sehat? Ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan keadaan sehat walafiat dan seterusnya dapat diberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitasnya. Ya. Baik, hari ini kita coba akan belajar materi selanjutnya, yaitu tentang pembentukan dan persebaran jenis tanah. Nah, baik, ini materi kita untuk kegiatan pembelajaran pada hari ini adik-adik sekalian, di mana materinya tentang pembentukan dan persebaran jenis tanah. Ayo kita mulai. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, maka tujuan kita harus kita tentukan dulu. Arah kita akan mau mencapai ini kemana? Tujuan pembelajaran kita adalah kita tetap masih menggunakan materi inquiry dengan media gambar jenis tanah Indonesia. Adik-adik nanti dapat pertama menjelaskan pembentukan tanah dan karakteristik tanah. Kedua, dapat menganalisis struktur tanah. Ketiga, dapat mengklasifikasikan dan jenis-jenis persebaran dan manfaat tanah, pemanfaatannya. Kita mulai belajar masuk lebih dalam. Pertanyaan pertama, menurut adik-adik, kira-kira bagaimana proses tanah bisa terbentuk? Proses tanah itu terbentuk akibat dari adanya apa? Pelapukan batuan. Oke, baik. Kedua, apakah tanah pada setiap daerah itu sama? Persebarannya yang berbeda-beda, ya. Misalnya kalau yang membedakan, apa yang membedakan? Banyak yang membedakan sehingga jenis tanah di Indonesia itu bisa berbeda-beda, atau bisa ada beberapa hal arealnya yang sama, namun ada beberapa hal juga yang berbeda, ya. Apa yang membedakan? Adanya faktor iklim, cuaca, ya, pepohonan atau vegetasi, banyak hal yang menyebabkan dia bisa berbeda. Contoh, ada yang di sini, misalnya di sini di Sulawesi misalnya disebut dengan tanah litosol, ada tanah gambut, ada tanah organosol dan lain sebagainya. Nah, itu nanti akan kita pelajari di dalam kegiatan pembelajaran ini. Ketiga, menurut adik-adik sekalian, apa saja kira-kira manfaat dari tanah? Banyak. Satu, tempat untuk bercocok tanam, misalnya ya. Kedua, dimanfaatkan untuk apa kira-kira? Apa? Yang kedua, apa yang bisa dibuat dari asal dari tanah? Pernah lihat batu tela nggak? Ya. Itu kan salah satunya sebagai bahan
dasar misalnya bahan bangunan. Ada lagi rumah yang misalnya beratapkan dengan genteng, bukan dia berasal dari seng, tapi genteng itu adalah bahan baku atap yang terbuat, bahan baku utamanya adalah dari tanah gitu ya. Dan masih banyak lainnya ada di sekalian. Banyak yang lainnya, contoh misalnya marmer atau pernah lihat guci, itu juga kan terbuat dari tanah liat gitu kan, diolah. Selanjutnya ada di sekalian, mari kita lanjut. Amati gambar berikut ini. Nah, pernah lihat tanah model seperti ini enggak? Ya. Kedua, yang seperti ini. Ini yang biasa kita jumpai ya. Kalau ini belum, karena di daerah kita hampir tidak ada. Kenapa? Karena tanah yang ketiga ini biasanya terbentuk oleh tanah aluvial. Di mana tanah aluvial itu terbentuk di daerah Gunung Merapi gitu. Apa yang membedakan dari jenisnya? Contoh lihat, apanya? Ini warnanya apa? Merah. Ini warna kecoklatan, ini warna kehitaman, ya. Oke, baik, adik-adik sekalian. 3 gambar yang saya sudah tampilkan, ini bisa kita analisiskan bahwa tanah itu berarti bukan hanya satu jenisnya. Termasuk warnanya, termasuk teksturnya, termasuk strukturnya. Oke? Selanjutnya, setelah mengamati gambar tersebut, ada sekalian, adakah kira-kira yang mau membuatkan pertanyaan? Silakan. Ayo, siapa yang adakah timbul pertanyaan setelah melihat dari gambar yang 3 ini? Siapa? Oke, silakan Putri. Putri. Oke, Putri, pertanyaannya apa? Apakah tanah itu mempunyai lapisan-lapisan? Oke. Kedua, Arif, silakan. Apakah jenis tanah setiap daerah itu sama? Pertanyaan. Yang ketiga, ada lagi yang mewakili? Alim. Oke, silakan Alim. Selain sebagai tempat menanam berbagai jenis tumbuhan, apakah tanah dapat dimanfaatkan pada hal-hal yang lain? Oke. Selain daripada tempat menanam berbagai jenis tanaman, apakah tanah itu dapat dimanfaatkan atau dipergunakan untuk hal-hal yang lain? Jadi 3 saja pertanyaannya untuk mewakili adik-adik sekalian, dan ini kita akan selesaikan nanti di dalam diskusi. Boleh ya? Boleh. Kita akan diskusikan pertanyaan kelompok 1, pertanyaan nomor 2, dan pertanyaan nomor 3. Diskusi, saya perlu membangun kesepakatan bersama adik-adik sekalian tentang di saat diskusi nanti tidak ada adik-adik yang tidak menghargai pendapat orang lain. Mengajukan diskusi dan lain hal, apabila itu terjadi kesalahan, tidak boleh mencemooh pendapat orang lain. Selalu tetap menghargai apa yang diutarakan, walaupun misalnya berbeda pendapat dengan kita, maka tetap kita harus hargai. Oke. Selanjutnya, saya akan membagikan kelompok saja sesuai dengan tempat duduk yang sudah dikelompokkan. Namun saya akan membagikan kelompok 1 karena kita akan diskusinya sebentar agar menjadi lebih bagus. Saya persilakan untuk kelompok 1 di sudut kanan saya, dan di sudut tengah itu adalah kelompok 2, dan di sebelah kiri saya adalah kelompok 3. Oke. Materi kita yaitu tentang 3 hal, yaitu pembentukan dan persebaran jenis tanah. Kelompok 1, tadi dari 3 pertanyaan tadi itu ada teman-teman sekalian. Maka saya akan membagikan kelompok menjadi 3 kelompok dengan materi yang berbeda-beda. Kelompok pertama silakan dicatat materinya tentang pembentukan tanah. Oke? Sudah? Oke. Materi kelompok 1 tentang pembentukan tanah. Materi kelompok 2 struktur lapisan tanah. Ya, struktur lapisan tanah. Kelompok 3 jenis-jenis tanah di Indonesia dan kegunaannya. Jenis-jenis tanah di Indonesia serta kegunaannya. Karena dari 3 pertanyaan tadi muncul, kita kategorikan menjadi 3 pertanyaan. Oke. Silakan menggunakan handphone
ya, saya akan menggunakan literatur 2 orang. Silahkan untuk mengambil buku, dibagikan kepada teman-temannya untuk pembelajaran kali ini, agar literaturnya bisa didapatkan. Rahasia kurang. Oke. Sudah selesai? Oke, baik. Kalau sudah selesai, silahkan duduk masing-masing di tempatnya. Materinya ada sekalian di halaman 176. Setiap kelompok itu sudah bisa mengambil materi dari literatur yang ada. Selain daripada literatur buku yang diberikan, nanti dipersilakan untuk menggunakan internet sebagai literatur tambahan untuk melakukan presentasi. Bisa ya? Saya akan berikan waktu adik-adik sekalian sekitar 20 menit untuk mencari literatur yang ada. Namun sebelum itu, saya akan membagikan sebuah LKPD atau lembar kerja peserta didik untuk melihat apakah sama dengan yang hasil kalian temukan atau tidak. Nanti setelah akhir kegiatan pembelajaran ini akan dikumpul kembali sesuai dengan nama masing-masing. Oke? Tuh. Nanti didiskusikan dalam kelompoknya, LKPD-nya bisa diselesaikan. Hasilnya itu nanti adik-adik, hasil daripada literatur itu sesuaikan dengan LKPD dan tuangkan nanti untuk dikumpul setelah di akhir pembelajaran. Oke? Sudah ada materi yang didapat? Ya? Oke, kalau begitu untuk mencari literatur, karena sekolah kita ini kekurangan jaringan internet karena posisinya di pelosok, ya. Tapi jaringan provider Telkomsel juga luar biasa. Oke, silakan. Untuk mencari literatur, saya izinkan adik-adik sekalian untuk menggunakan handphone dan mencari literatur melalui jaringan yang saya sediakan. Oke, sudah. Yang mau menghubungkan diri, silakan menghubungkan diri. Ya, silakan. Mumpung masih lumayan data yang ada. Oke, untuk passwordnya, tunggu sabar, saya tulis. Sudah? Ada yang dapat? Ada kendala? Kelompok 3? Ada kendala? Tidak ada, insya Allah. Ya. Oke. Ada yang kesulitan? Tidak ada? Oke. 5 menit lagi lah. 49, 50, 5 menit lagi mungkin cukup ya? Ya. Oke. Arif, sudah? Ke kelompok 3? Sudah? Kelompok 2? Oke, kelompok 1? Sudah. Oke, kelompok 1, sediakan moderator dan pematerinya siapa? Nanti perkenalkan diri. Kelompok 2 juga demikian, kelompok 3 pun demikian, ya. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya melakukan presentasi pada hari ini, saya akan memperkenalkan nama saya. Perkenalkan, nama saya Arif Harun selaku moderator dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami dari kelompok 1, yaitu materi tentang pembentukan tanah dan karakteristik tanah. Baik, yang akan membacakan materi tersebut, saya persilakan kepada saudari Febrianti Malenbulun untuk membacakan materi tersebut. Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 dan kelompok 3 silahkan diperhatikan apa yang akan dipresentasikan kelompok 1 dan dicatat apa yang nanti tidak dipahami. Oke? Silakan Febrianti. Perkenalkan, nama saya Febrianti Malimbulun. Saya di sini sebagai pembaca materi. Baiklah, materi yang akan saya bacakan pada diskusi kali ini yaitu tentang pembentukan tanah dan karakteristik tanah. Pada poin pertama, di sini ada pembentukan tanah. Tanah berasal dari pelapukan bebatuan dengan batuan organisme, membentuk tubuh unik yang menutupi batuan. Proses pembentukan tanah dikenal sebagai pedogenesis. Proses yang unik ini
membentuk tanah sebagai tubuh alam yang terdiri atas lapisan-lapisan atau disebut sebagai horizon tanah. Setiap horizon menceritakan mengenai asal dan proses-proses fisika, kimia, dan biologi yang telah dilalui atau disebabkan oleh faktor ini dan pelapukan fisika. Adapun makhluk hidup yang menyebabkan pelapukan, misalnya pepohonan dan lumut yang disebut pelapukan biologi. Tanah terbentuk dari beberapa faktor, yaitu batuan, iklim, zat hidup, topografi, dan waktu. Adanya berbagai perbedaan dari faktor-faktor tersebut. Proses pelapukan dan pembentukan tanah berbeda-beda. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan jenis tanah antara satu daerah dengan daerah lainnya. Kemudian poin kedua ada karakteristik tanah. Secara umum, tanah dibentuk dari campuran bahan organik dan mineral atau non-organik. Sini pada yang pertama ada tanah organik. Tanah organik terbentuk akibat pemadatan bahan organik yang sudah terurai. Warnanya hitam dan merupakan pembentuk lahan gambut. Seiring dengan berjalannya waktu, lama-kelamaan jenis tanah ini dapat berubah menjadi batu bara. Tanah ini cenderung memiliki tingkat kesamaan tinggi dan mineral. Pasokan mineral utamanya hanyalah dari aliran air atau pembusukan jaringan makhluk. Sebenarnya tanah organik mampu menyimpan cukup air karena karakter fisiknya yang gembur. Sayangnya, tingkat kesamaannya yang tinggi membuat kebanyakan tanaman pangan yang ditanam di tanah ini tidak dapat memberikan hasil yang maksimal. Kemudian yang kedua ada tanah non-organik. Tanah non-organik umumnya didominasi oleh mineral yang membentuk partikel pembentuk tanah. Teksturnya berbeda-beda tergantung pada posisi partikelnya. Biasanya teksturnya dapat berupa pasir, lanau atau debu, lempung, atau campuran ketiganya. Kemudian yang terakhir ada warna tanah. Warna tanah bisa sangat bervariasi tergantung dari bahan pembentuk dan lokasinya. Beberapa tanah juga dapat memiliki lapisan-lapisan yang berbeda warna pula. Hal ini terjadi karena adanya proses pengemasan atau pencucian pada tanah. Tanah berwarna gelap atau hitam menunjukkan tingginya bahan organik yang terkandung. Bahan organik ini terkumpul karena proses pelapukan maupun pengendapan rawa-rawa. Baiklah, sekian materi dari kelompok kami. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih. Tangan dulu buat baik, dipersilakan untuk Baiklah, itulah pembacaan materi tentang pembentukan tanah dan karakteristik tanah. Dipersilakan kepada setiap kelompok untuk memberikan pertanyaan minimal satu pertanyaan. Berkaitan tersebut, mengapa setiap daerah biasanya memiliki karakteristik tanah yang berbeda? Oke. kenapa di setiap daerah itu mempunyai karakteristik tanah yang berbeda-beda. Terima kasih atas pertanyaannya. Satu pertanyaan saja untuk setiap kelompok. Kalau sudah ditemukan jawabannya, dipersilakan untuk dijawab. Sudah ditulis jawabannya tadi. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 yang akan dibacakan oleh Kak Sandra Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra Rahim. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Izinkan kami menjawab pertanyaan dari saudara. Berkaitan dengan karakteristik tanah yang di setiap daerah bisa berbeda-beda, dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya disebabkan oleh 1. Cuaca, 2. Topografi, 3. Jenis tanah, 4. Iklim, 5. Vegetasi atau pepohonan. Menurut kelompok kami, hal ini yang menyebabkan perbedaan karakteristik tanah.
pada setiap daerah berbeda-beda. Baiklah, itulah jawaban dari kami. Baiklah, itulah jawaban dari kami. Apakah kepada kelompok 3 sudah puas dengan jawaban yang kami berikan? Baiklah, demikian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dipersilakan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya selaku moderator dari kelompok 2. Sebelum memulai diskusi pada hari ini, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Abdul Rizkian Latif sebagai moderator. Di sini kami akan membahas materi tentang struktur lapisan tanah yang akan lebih jelas akan dibacakan oleh Alfian Lahai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Lahai. Di sini saya sebagai pembaca diskusi materi kami tentang struktur lapisan tanah. 1. Tekstur tanah. Tekstur tanah adalah besar kecilnya ukuran partikel yang menyusun tanah. Setiap jenis tanah memiliki ukuran partikel yang berbeda. Jenis-jenis tanah yang dibedakan berdasarkan ukuran partikelnya adalah tanah pasir, tanah liat, dan tanah lempung. 2. Struktur tanah. Struktur tanah adalah sifat fisika tanah yang menggambarkan susunan ruangan partikel-partikel tanah yang bergabung satu dengan yang lain untuk membentuk gumpalan kecil. Beberapa jenis struktur tanah antara lain granular, gumpal, prisma, tiang, dan lempeng. 3. Porositas tanah. Porositas tanah adalah kemampuan tanah dalam menyerap air. Tingkat kemampuan tanah dalam menyerap air terkait dengan tingkat kepadatan tanah. 4. Warna tanah. Warna tanah merupakan sifat fisika tanah yang paling mudah dikenali. Perbedaan warna tanah biasanya dipengaruhi oleh perbedaan kandungan bahan organik. Semakin hitam warna tanah, maka tanah tersebut semakin subur. Sebaliknya, semakin terang warna tanah menunjukkan semakin tidak suburnya tanah tersebut. Tanah juga terbentuk dari lapisan-lapisan tanah yang disebut dengan horizon tanah. Hal ini dapat dilihat dengan seksama pada gambar dan penjelasan tentang horizon tanah. Dikutip dari buku pengantar bercocok tanah agrogeologis 2021 oleh Nuni Gofar, DKK. Lapisan horizon tanah terdiri atas horizon O, horizon A, horizon E, horizon B, horizon C, horizon D atau R. Horizon ini sangat kaya akan bahan organik. Ciri utama lapisan tanah ini ialah warnanya yang cenderung gelap kehitaman. Horizon A. Horizon A adalah lapisan horizon tanah yang mengalami pencucian bahan organik serta mineral. Ketebalannya berkisar 20-35 cm. Nama lain lapisan ini ialah topsoil. Terletak di bawah horizon O. Horizon E merupakan lapisan eluvial berwarna cerah, hampir sama seperti horizon B. Lapisan tanah ini mengandung sedikit mineral, karena horizon E adalah jalur rembesan air yang menembus sampai lapisan tanah terakhir. Horizon ini bisa berada di bawah horizon O ataupun A. Apabila letaknya di bawah horizon A, warna tanahnya jadi lebih muda, karena kandungan bahan organiknya lebih sedikit. Horizon B, yaitu horizon B atau subsoil. Lapisan ini terbentuk akibat proses penimbuhan serta pencucian bahan organik dan mineral dari horizon di atasnya horizon A. Adapun karakteristik horizon B atau lapisan tanah bawah, yaitu warnanya lebih terang karena tidak mengandung bahan organik, sehingga tingkat kesuburannya rendah. Horizon tanah ini sering juga disebut batuan induk atau dasar bedrock yang letaknya paling dalam. Baiklah, itulah hasil diskusi kami. Saya kembalikan kepada moderator. Itu hasil materi kami. Kepada setiap kelompok dipersilakan ini untuk bertanya. Oke, yang akan bertanya ke kelompok 2, silakan kelompok 1. Jadi materi untuk yang kelompok 3 itu adalah tentang
Apa tadi? Struktur lapisan tanah ya. Ada 4 struktur lapisan tanah dan juga sampai dimasuk di lapisan-lapisan tanah itu horizon mulai dari O sampai dengan D atau biasa disebut R. Baiklah, saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2, yaitu berkaitan dengan materi yang akan dipaparkan oleh kelompok 2 tentang struktur lapisan tanah. Kelompok kami ingin bertanya hal tersebut. Pertanyaan, apakah lapisan tanah dengan lapisan bumi itu berbeda? Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yang akan dijawab oleh Pawati Bilang Tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pawati Bilang Tua. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Menjawab pertanyaan dari saudara Arif Harun, dapat tolong menjelaskan bahwa lapisan bumi dan lapisan tanah itu sangat berbeda. Di mana jika lapisan bumi tersusun dari kerak bumi, mental bumi, dan inti bumi. Sementara lapisan tanah adalah lapisan kerak bumi yang tersusun dari beberapa lapisan penyusun. Yang kami dapatkan dari literatur, ada yang disebut dengan horizon O, horizon A, horizon E, horizon B, horizon C, dan horizon DR. Oke, mantap. Baiklah, itulah jawaban dari kami. Ya. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itulah jawaban dari kami. Apakah kelompok 1 sudah puas dengan jawaban yang kami berikan? Selanjutnya dipersilakan untuk kelompok 3 untuk mempresentasikan tentang jenis tanah dan persebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopriandi Napu Selaku moderator kelompok 3. selaku moderator kelompok 3. Oke. Baiklah, kami akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu tentang jenis-jenis tanah, persebaran tanah di Indonesia dan kegunaannya, yang Oke. akan dijelaskan oleh Alim Jauh. Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tanjau. Saya dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami. Materinya yaitu jenis-jenis tanah, persebaran tanah di Indonesia dan kegunaannya. 1. Jenis-jenis tanah. A. Tanah aluvial. Terjadi karena endapan lumpur yang terbawa aliran sungai. Lokasinya berada di daerah hilir atau dataran rendah. Warnanya kecoklatan hingga abu-abu. Sifatnya subur sehingga sangat baik untuk pertanian seperti padi, palawija maupun tembakau. B. Tanah endosol. Endosol merupakan tanah yang terbentuk karena proses vulkanis gunung berapi. Warnanya kehitaman dan tinggi kadar organik air, tetapi memiliki tingkat kelembapan yang rendah, sama dengan aluvial. Endosol juga subur dan bagus untuk tanaman. Tanah episol. Tanah ini terbentuk dari pelapukan bahan letusan gunung berapi, yaitu debu, pasir, dan lahar. Tadi tidak mengherankan jika entisol akan sering ditemukan di daerah yang tidak jauh dari gunung berapi. Umumnya tanah entisol dapat berupa lapisan tipis dan berbentuk gundukan. D. Tanah grumusol. Grumusol tersusun dari batuan kapur dan tufa vulkanik yang sudah mengalami pelapukan. Karena itu bahan organik yang dapat di dalamnya sangat rendah, sehingga tidak cocok untuk tanaman. Warna tanah ini netral dengan tekstur yang kering dan mudah pecah, terutama pada musim kemarau. E. Tanah humus. Terbentuk dari pembusukan tumbuhan sehingga sangat kaya unsur hara dan mineral. Itulah mengapa jenis tanah ini sangat subur dan baik untuk bercocok tanam. Warnanya kehitaman dan banyak ditemukan di daerah hutan. F. Tanah inceptisol. G. Tanah laterit. Kandungan besi oksidan dan aluminium hidroksida. Tanah laterit sangatlah tinggi. Biasanya tanah ini dibentuk di daerah lembab dan kesuburannya bisa sangat bervariasi tergantung dari batuannya. Meski demikian, laterit umumnya kering dan tandus karena sudah kehilangan unsur hara sehingga tidak cocok untuk tanaman. H. Tanah liat. Memiliki warna abu-abu, pekat hingga hitam. Tanah liat terbuat dari campuran aluminium dan silikat. Tanah ini terbentuk dari proses pelapukan batuan silika oleh asam karbonat. Umumnya, tanah liat digunakan untuk membuat kerajinan. I. Tanah podzelik.
terbentuk karena curah hujan tinggi dan suhu yang rendah, berwarna merah atau kuning dengan unsur hara yang sedikit. J. Tanah potsol, memiliki tekstur yang bercampur, mulai dari pasir hingga batuan kecil, warnanya kuning atau kuning keabuan, dan tidak memiliki perkembangan profil. K. Tanah pasir, tanah ini berasal dari pelapukan batuan pasir dan banyak ditemukan di sekitar pantai. Teksturnya lemah dan tidak memiliki kandungan mineral maupun air. L. Tanah padas, bersifat keras seperti batuan dan tidak memiliki kandungan air. Unsur hara dan kandungan organiknya sangat rendah dan bahkan hampir tidak ada. M. Oksisol, kaya zat besi dan aluminium oksida serta memiliki tekstur halus seperti tanah liat. Warnanya merah atau kuning dan umumnya berada di daerah beriklim tropis basah. Tanah jenis ini cocok digunakan sebagai lahan perkebunan. Orgonosal dan gambut terjadi karena proses pelapukan bahan organik serta memiliki unsur hara dan kelembapan yang rendah. Tanah gambut banyak terdapat di daerah dengan iklim basah dan curah hujan tinggi. O. Tanah mergel, berasal dari kapur yang bercampur dengan bahan lainnya seperti pasir dan tanah liat. Tanah ini mengandung banyak air dan mineral serta sering ditemukan di kawasan dataran rendah. P. Tanah lotosol, terbentuk dari pelapukan batuan, sedimen, dan metafor serta berwarna merah atau kekuningan. Tingkat kesuburannya rendah sehingga tidak cocok untuk bercocok tanam. U. Tanah litosol, terbentuk dari pelapukan batuan, beku dan sedimen serta bertekstur kasar dan berkerikil. 2. Persebaran jenis tanah di Indonesia. Berbagai jenis tanah seperti yang sudah dijelaskan di atas memiliki persebaran yang berbeda di Indonesia. Berikut ini perincian persebaran jenis tanah di Indonesia. Aluvial berasal dari aluvial Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Papua. Lentisol, Yogyakarta dan daerah Jawa lain yang memiliki gunung berapi. 4. Grumosol, Demak, Jepang, Pati, Rembang, Ngawi, Medium, dan Nusa Tenggara Timur. Yang ketujuh, Laterit, Kalimantan, Lampung, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Yang kedelapan, liat, tersebar di sebagai wilayah di Indonesia. Yang ke-16, Latosol, Sulawesi, Lampung, Kalimantan, Bali. Dan yang terakhir, litosol, Nusa Tenggara Barat, Jawa. 3. Pemanfaatan tanah. Tanah digunakan untuk menanam berbagai jenis tanaman, pangan maupun tanaman komersial seperti karet, kelapa sawit, dan lain sebagainya. Dengan pertanian yang berkelanjutan, tanah dapat terus dimanfaatkan tanpa merusak kesuburannya. Pemukiman juga merupakan bentuk pemanfaatan tanah yang umum dilakukan. Baiklah, itulah hasil diskusi kami. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Itulah hasil diskusi kami yang telah dibacakan oleh Alim Jauh. Kalau ada pertanyaan, persilakan. Oke, yang kelompok 2 silakan bertanya ke kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Madah. Saya akan bertanya kepada kelompok 3. Materi kelompok 3 tentang jenis persebaran dan pemanfaatan tanah. Kelompok kami ingin bertanya tentang selain tanah dimanfaatkan sebagai tempat tanaman berbagai jenis tanaman. Menurut kelompok 3, hal apa lagi yang dapat dibuat menggunakan bahan dasar tanah? Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yang dibacakan langsung oleh Alim Jauh. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Baiklah, saya ingin menjawab pertanyaan dari saudara Agus Mada tentang pemanfaatan tanah. Tanah tidak hanya dimanfaatkan sebagai tempat menanam beberapa jenis tanaman, akan tetapi tanah juga dapat dimanfaatkan dalam hal lainnya. Contohnya, yang pertama, membuat batu tela atau batu bata sebagai tanah bahan bangunan. Yang kedua, genteng sebagai atap rumah. Yang ketiga, guci sebagai hiasan mewah di dalam rumah. Yang terakhir, tungku sebagai pengganti kompor, dan masih banyak lainnya. Terima kasih, itulah jawaban kami. Dan masih kita temukan adik-adik sekalian, hal-hal pemanfaatan tanah itu masih tersimpan dengan baik keahlian-keahlian tersebut, bahkan sampai sekarang masih juga diproduksi untuk membuat
membuat kerajinan dan lain sebagainya. Di daerah-daerah Jawa itu sangat banyak sekali. Ya, baik, berikan tepuk tangan buat kita semua. Ya, alhamdulillah pembelajaran kita, diskusi kita pada siang hari ini atau pada pagi hari ini sampai di sini. Namun sebelum kita mengakhiri kegiatan, adik-adik sekalian, mari kita simpulkan materi kita secara bersama-sama tentang apa yang kita sudah dapatkan dari pembelajaran hari ini. Ada 3 kelompok yang mempresentasikan termasuk materinya. Yang pertama tentang pembentukan dan karakteristik tanah, yang kedua tentang struktur lapisan tanah, dan yang ketiga adalah jenis dan persebaran tanah serta pemanfaatannya. Oke. Kita simpulkan secara bersama-sama adik-adik sekalian. Pertama, dari pembentukan tanah terbentuk akibat dari proses pelapukan batuan. Ya, bagus sekali. Yang kedua, berbicara tentang karakteristiknya, ada yang disebut dengan karakteristik tanah itu banyak, ada 4 kalau tidak salah. Ada warna tanah, ada tekstur, ada struktur, ya. Ada yang kita sudah pelajari bersama-sama. Yang kedua, berbicara tentang lapisan-lapisan tanah. Tadi saya pertanyakan oleh kelompok 1, lapisan-lapisan tanah itu banyak. Ada mulai dari horizon O, dari tanah yang paling atas tempat kita menanam semua jenis tanaman itu disebut dengan horizon O. Setelah itu ada lapisan selanjutnya, ya. Contoh misalnya kita dapat melihat lapisan tanah itu kalau misalnya kita melewati sebuah pegunungan yang tebingnya sudah tidak ada lagi pepohonan, kita bisa melihat di situ, ya. Oh, ternyata di sini kenapa kok di atasnya berbeda dengan di bawahnya agak berbeda lagi. Bisa kelihatan, itu namanya lapisan tanah dari sekalian. Dia berbeda dengan lapisan bumi. Perbedaannya adalah kalau bumi itu lapisannya terdiri dari 3 hal. Pertama disebut dengan kerak bumi, yang kedua disebut dengan mantle bumi, dan yang ketiga disebut dengan inti bumi. Kalau lapisan tanah perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah lapisan tanah itu hanya terdiri dari kerak bumi saja, lapisan terluar daripada kulit bumi itu. Namun di situ banyak lapisannya, mulai dari horizon mulai dari horizon O sampai dengan horizon terakhir di paling bawah itu batuan. Itu batuan induk. Kenapa di bawah itu begitu kita misalnya contoh menggali sumur, pada saat beberapa meter kedalaman berapa meter kita menemukan ada di situ pernah tertimbun, mungkin pernah ada terjadi pelapukan organik atau kayu-kayu yang kita bisa dapatkan. Semakin ke bawah lagi nanti sudah mulai ketemu dengan warna tanah yang berbeda, ya kan? Setelah itu masuk lagi nanti sudah kita akan menemukan airnya. Kalau kita menemukan air itu berarti kita sudah masuk dalam kategori horizon E. Itu jaluran lapisan air yang akan dialirkan. Seperti itu. Selanjutnya yang materi kelompok 3 tentang jenis tanah. Jenis tanah itu banyak hal. Mulai dari kita dengar tadi ada tanah andosol, tanah regosol, ada tanah duomosol, ada tanah latosol. Ada yang disebut dengan tanah gambut, ada yang disebut dengan tanah humus, ada yang disebut dengan potsol, potsolik, dan seterusnya. Itu jenis-jenis tanah dengan apa dulu? Dengan jenis tanaman yang cocok untuk daerah berbeda-beda. Jenis tanahnya gitu. Ya, persebarannya mulai dari Kalimantan, Sumatera, Papua, Sulawesi, bahkan sampai di daerah Jawa, Yogyakarta, Jepara itu berbeda-beda. Jadi jenis tanah di Indonesia ini saja sangat banyak, tidak sama, ya. Walaupun mungkin ada yang sama, namun strukturnya berbeda. Gitu. Pemanfaatannya dari sekalian, pemanfaatannya selain tempat untuk menanam berbagai jenis tanaman, dapat dimanfaatkan sebagai perhiasan. Salah satunya membuat guci, dapat dijadikan sebagai bahan baku bangunan untuk pembuatan batu tela. Sebagai atap rumah bisa digunakan sebagai genteng, sebagai tungku untuk memasak pengganti kompor, untuk pembakarnya dari kayu bakar, itu juga sangat merupakan pemanfaatan dari tanah itu sendiri. Mungkin sampai di sini materi kita untuk kegiatan hari ini. Alhamdulillah sudah berakhir. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, apa yang kita dapat dari pertanyaan dan sudah jawabannya sudah didapatkan sendiri oleh teman-teman sekalian. Namun sebelum berakhir kegiatan ini, adik-adik sekalian, saya mempunyai waktu di 5 menit untuk menyelesaikan evaluasi yang ada dari hasil pembelajaran yang kita laksanakan. Silakan dilingkar. Ada yang tidak punya pulpen? Oh. LKPD dengan tugasnya kalau sudah. Oke. Dipersilakan untuk dikumpul. Sudah? Oke. Silakan duduk, adik-adik sekalian.
Silakan duduk terlebih dahulu. Kita akan akhiri pembelajaran kita pada demikian adik-adik sekalian untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas segala atensi serta keaktifan adik-adik dalam kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas waktunya. Dan sebelum berakhir kegiatan kita pada kegiatan pagi hari ini, mari kita tutup dengan doa. Saya sendiri sebelum mengakhiri kegiatan berdoa selesai. Terima kasih dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.